Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat hari Natal. Kami berikan kesempatan Bapak Ibu untuk memberikan salam kiri dan kanan tanpa menyentuh tangan, tanpa berjabatan tangan. Silakan. Majelis GPIB Jemaat Sejahtera Jakarta menyambut dengan penuh sukacita kehadiran kita semua dalam ibadah Natal yang kedua, baik di gedung gereja maupun di rumah. Tema ibadah ini adalah menjaga anak hadapi tantangan. Diambil dari Injil Matius 2 ayat 13 sampai dengan yang ke-15. Dalam ibadah ini juga kita akan menjadi saksi akan karya keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada umatnya dalam pelayanan baptisan kudus terhadap 7 anak dari 7 keluarga. Kiranya Tuhan Yesus Sang Bayi Natal berkenan akan ibadah dan bakti diri kita. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Benyamin Lohana Pesi. Untuk itu, jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang akan memasuki ruang ibadah. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 97 bait pertama dan keempat. Hai malaikat dari sorga. Lahir
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kini kita berada di Natal kedua yang di dalamnya kita akan bersama-sama menyaksikan pelayanan sakramen baptisan kudus. Nats pembimbing kita terambil dalam Injil Matius, pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Yang demikian, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Terimalah salam rasuli. Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Narasi Natal. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Matius 2 ayat 6 dan 7. Mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Matius 2 ayat yang ke-9.
Saudara-saudara, mari kita mempersiapkan Alkitab kita masing-masing. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Demikian juga jemaat yang menyaksikan siaran ini di rumah. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri dan Alkitab kita masing-masing. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, dilanjutkan dengan pelayanan sakramen baptisan kudus. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa dalam sorga, kemeriahan, kegembiraan Natal di tengah-tengah situasi pandemi COVID saat ini, kami tetap menikmati kebahagiaan bersama keluarga. Dan hari ini bersama dengan keluarga-keluarga yang membawa anak mereka untuk menerima satu tanda perjanjian melalui sakramen baptisan, pada hari Natal yang kedua ini kami akan menghayati kembali sabda Tuhan, teristimewa kisah kelahiran Yesus ribuan tahun yang lalu. Bimbinglah kami semua dengan Roh Kudus-Mu, agar kami semua dengan kekuatan kuasa Tuhan di dalam kami membaca Alkitab yang berintikan firman Allah, kami memperoleh kekuatan dan kami sebagai orang tua memahami dan melaksanakan tugas untuk melanjutkan perjanjian kami dengan Tuhan. Setelah proses pelayanan sakramen baptisan kudus selesai, maka kami dapat mewujudkan firman Tuhan dalam kata dan tindakan, dan kami menjadi teladan bagi anak-anak kami sendiri dalam membentuk iman percaya mereka sampai di kemudian hari mereka mengaku Yesus sebagai Tuhan. Karena itu ya Tuhan, bersabdalah kepada kami semua, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus, firman yang hidup, yang sayang kepada anak-anak, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Matius 2 ayat yang ke-13 sampai ke-15 yang menyatakan, penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. In excelsis Gloria in excelsis, Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi, selamat Natal.
Shalom. Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, catatan penulis Injil Matius yang tidak terdapat di beberapa Injil-Injil yang ada di dalam Alkitab kita memberikan semacam perjalanan kisah kelahiran Yesus. Ada beberapa hal yang kita mau lihat di sana. Kisah kelahiran Yesus diwarnai dengan kemegahan, itu satu. Kemegahannya apa? Karena ada orang-orang terkenal, ada orang-orang terhormat, dan orang-orang yang boleh dikatakan punya kedudukan yang sangat tinggi, yaitu para Majus. Para Majusi ini adalah orang-orang dari timur yang punya kedudukan, apakah dia sebagai seorang raja, dia orang pintar, dia ahli bintang, ilmu perbintangan, sehingga dia tahu, maka dia mencari bayi itu melalui bintang. Itu yang pertama. Yang kedua, cerita Natal ternyata juga diperhadapkan dengan sebuah persoalan yang sangat tinggi. Apa itu persoalannya? Ternyata ada semacam tanda petik persaingan. Herodes merasa disaingi. Kedudukannya mulai terasa terancam ketika orang Majusi datang mengatakan ada seorang raja lahir. Oh, Herodes merasa ada persaingan yang sangat kuat ini. Bagaimana caranya? Dia melakukan dengan segala tipu dayanya. Tipu dayanya dengan, kalau kita baca di Injil Matius itu sudah diungkapkan. Dan berikutnya yaitu keadaan yang sangat kritis adalah bayi Natal itu terancam. Karena itu Allah tidak mau itu terjadi. Maka dikatakan dalam bacaan kita, Allah menyuruh Yusuf dan Maria pergi. Ada hal yang menarik kata di situ. Ya, menariknya begini. Biasanya kalau ketika Allah memanggil Abraham, Allah tidak mengatakan begini, pergilah, keluarlah dari negerimu, dari sanak saudaramu ke tempat yang kutujukan. Pergilah berarti ada amanat khusus dengan tugas khusus. Nah, pembacaan kita justru ditekankan di sana kata malaikat kepada Yusuf dan Maria, bangunlah, ambillah anak itu, larilah. Nah, ini beda. Ya, kata kerjanya beda. Kalau Abraham disuruh pergilah, tapi di sini larilah. Apakah Tuhan memperlihatkan sikap pengecut tanda petik dari Herodes? Kenapa Yesus harus disuruh lari? Nah, ini yang selalu orang bertanya. Kalau kita mau kritis ya, kritis dalam arti membaca Alkitab, kenapa disuruh lari? Kenapa tidak bilang pergilah ke Mesir? Kenapa tidak bilang begitu? Tapi Tuhan katakan larilah ke Mesir. Saudara-saudara, Mesir bukan tempat untuk yang nantinya ditujukan di mana Yesus akan hidup, enggak. Dia hanya sifatnya sementara. Menghindari sebuah tindakan kekacauan yang akan muncul di Bethlehem. Dan di tempat itulah mau menunjukkan bahwa Allah tetap memperlihatkan kuasanya dengan caranya. Jadi kalau konotasi manusia mengatakan, ya kok kenapa Allah mesti takut? Seharusnya Yesus itu dilindungi oleh malaikat-malaikat untuk begini dan seterusnya. Tapi Allah punya cara lain untuk menghancurkan kekuatan atau tirani yang menguasai pada waktu itu, dalam arti Herodes. Tuhan punya cara, dan cara Tuhan itu tidak ada yang bisa mengerti, termasuk ketika dia mengatakan bukan disuruh pergilah tetapi larilah. Itu punya sesuatu yang penekanannya ada ancaman. Itu yang penting. Dan cara Allah seperti itu. Nah, saudara-saudara, tema kita berbicara tentang menjaga anak menghadapi tantangan. Yusuf dan Maria
Dia pertama bersukacita. Kenapa sukacitanya? Karena orang terhormat datang. Saya mau tanya dulu dengan Bapak Ibu semua ketika melahirkan anak Bapak Ibu yang sekarang mau dibaptis. Ada enggak seorang yang terkenal datang ke rumah Bapak Ibu? Misalnya, ya, mulai dari yang hal terendah. Pak RT datang ke rumah, ada RT datang. Kalau enggak RT, RW datang. Kalau enggak RW, lurah datang, camat datang, gubernur datang, presiden datang ke rumah. Pernah enggak? Enggak pernah kan ya? Kalau kita membayangkan suatu saat begitu anak kita lahir, presiden datang. Bagaimana rasa kita? Waduh, orang terhormat datang ke rumah saya. Mau lihat bayi saya ini, aduh. Rasanya kita berada pada titik di mana kita terhormat sekali oleh karena orang penting datang ke rumah kita di saat istri kita melahirkan. Maria dan Yusuf merasa terhormat sekalipun Yesus lahir di sebuah kandang. Tapi dia terhormat, diangkat. Kenapa? Karena 3 orang Majusi tadi datang dan menceritakan semuanya kepada Maria. Maria menyimpannya dalam hati. Maria tidak mau kemudian mau memperlihatkan lalu menyombongkan diri bla bla. Maria hanya mendiamkan itu di dalam hatinya sambil bersyukur. Dan dia tahu bayi yang lahir ini bukan seorang yang sembarangan. Apa kemudian? Setelah suasana hiruk pikuk seriak meriah dan sebagainya, tiba-tiba ada sesuatu yang harus Yusuf dan Maria cekatan. Wah, ini nggak main-main ini. Malaikat Tuhan pergi atau lari cepat, bawa ini Yesus. Nah, saudaraku, kita mau katakan Yusuf dan Maria cepat tanggap. Kita melihat seorang Yusuf ini orang yang pertama kali ragu-ragu, tapi ketika Tuhan mendekati dia begitu cekatan, terima Maria sebagai istrinya. Yang kedua, begitu malaikat datang kepada Yusuf, bangunlah, larilah ke Mesir. Dia tidak pernah berpikir-pikir panjang. Dia langkapi semua langkah Tuhan itu. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, banyak hal yang kita tidak bisa berpikir apakah ini benar jalan dan langkah yang Tuhan mau. Ketika anak itu dilahirkan, dia harus melalui proses yang panjang dan begitu sulit membawa Yusuf dan Maria membawa Yesus. Satu hal yang kita harus hadapi adalah tanggung jawab orang tua. Yusuf dan Maria sudah memainkan peranannya. Sekarang saya mau bertanya kepada Bapak Ibu semua. Sebelum Bapak Ibu saudara-saudara sebagai saksi akan mengucapkan janji untuk menjaga anak ini atau mau memelihara anak yang akan kita bawa, memohon berkat Tuhan, perjanjian kita dengan Tuhan. Bagaimana cara kita memelihara? Hati-hati, ini bukan hal yang mudah. Ya, membentuk seorang anak seperti kita menanam sebuah tanaman. Mau kemana dia arahnya nanti? Ya, apakah suatu saat dia akan lebat buahnya? Tapi kita harus terus merawatnya, menyiramnya, menambah tanah lagi, memberikan pupuk supaya dia tumbuh sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seorang petani ketika dia menyemaikan benih padi, ketika dia tumbuh, dia membawa dan masuk ditaruh di tempat sawah, di ladang, di sawah yang sudah dipersiapkan. Bukan kemudian selesai tugas dia, tapi dia harus rawat terus, dia perhatikan jangan sampai ini rumput atau ilalang ini sama-sama tinggi dengan padi. Kenapa? Kalau tidak, makanan dari akar itu dimakan oleh ilalang. Karena itu dia rajin membabat rumput-rumput yang ada di sekitar padi supaya padi itu tumbuh. Yang saya mau katakan, seperti itulah ibu bapak punya tugas dan tanggung jawab. Menjaga, merawat, mendidik anak ini sebagaimana nanti amanat untuk saudara laksanakan dengan menjawab, ya dengan segenap hatiku aku akan merawat, aku akan menjaga, menanamkan nilai-nilai Kristiani. Dari mana kita mulai dapat? Bapak Ibu adalah guru pertama. Kemarin saya sudah gembalakan, kemarin saya sudah katakan kepada orang tua. Kenapa Yesus mengatakan mereka sebagai murid? Karena nanti tanggung jawab guru pertama dalam hidup anak kita adalah Bapak Ibu semua. Ajarkanlah mereka sesuai dengan yang diajarkan Tuhan kepada saudara. Jadi guru pertama adalah orang tua.
Guru kedua, para saksi. Saksi ini bukan soal mendukung dalam doa. Saksi juga ikut ambil bagian dalam proses pembentukan anak ini. Dia bukan tempelan, dia bukan hiasan. Bukan. Dia juga adalah orang tua di dalam iman. Jadi kalau siapa saja yang berhak atau yang merasa diri dipercayakan sebagai saksi, ibu bapak saksi adalah orang tua iman. Kalau dia perempuan, dia ibu dalam iman. Kalau dia laki-laki, dia bapak dalam iman. Jadi kalau tanggung jawab itu dijalankan, maka orang tua kandung akan merasa didukung dalam kekuatan imannya. Jadi para saksi, sekali lagi saya mau katakan, bapak ibu bukan tempelan, bukan hiasan. Bapak ibu adalah orang tua dalam iman. Ya. Bapak Sarani, Mama Ani, Papa Ani, nah, sudah tahu tuh tanggung jawabnya. Jadi juga dukung dalam doa, ingat itu. Jadi kalau besok-besok, nah ini kalau untung saja hari Natal, nanti tahun depan hari Natal toh sudah mulai hitung berapa anak serani saya ini. Ini mesti membagi-bagi, anak serani satu, kalau yang satu dikasih anak serani yang lain tidak dikasih, oh baribut itu nanti. Besok-besok itu dia nggak mau datang lagi. Itu Papa nih, enggak, tahun lalu kita nggak dikasih uang. Bahaya. Begitu ya, tapi bukan itu penekanannya. Jangan itu. Tapi sikap dalam beriman itu yang menjadi penentu. Jadi catatan yang terakhir. Sudah hampir 15 menit. Ya. Catatan terakhir buat orang tua. Mendidik anak, kalau seorang psikolog dia mengatakan begini. Saya mau kasih contoh. Anak itu seperti kertas putih. Ini seorang psikolog mengatakan, ya. Saudara mau tulis apa untuk anak ini? Silakan. Kalau saudara isi anak ini dengan tinta merah, maka anak itu akan tumbuh dengan kemarahan terus. Anak itu akan membenci siapapun. Karena kita salah menulisnya. Tapi ketika kita mempersiapkan anak seperti kertas putih, lalu kita mau mengisinya dengan berbagai cinta kasih untuk saling memaafkan dan minta ampun dan seterusnya, maka anak itu akan dibentuk menjadi anak yang kemudian dia mau memaafkan dan dia juga mau mengasihi orang lain. Jelas ya? Semuanya itu ada di tanggung jawab Bapak Ibu dan semua para saksi. Anak itu seperti kertas putih. Apa yang saudara mau isi? Tanggung jawab saudara. Ingat janji sama Tuhan. Kalau besok sudah dia mulai ada sekolah minggu, sudah mulai di gereja, jangan tahan-tahan dia lagi. Sekarang melalui live streaming. Duduk di depan. Biasanya sekarang anak-anak sudah mulai canggih soal handphone dan sebagainya. Sudah biasa. Jadi sudah biasakan anak-anak itu belajar untuk mendengar firman Tuhan. Dari mana? Orang tua punya. Ya, sudah siap? Saya nggak dengar suaranya tapi angguk aja ya. Karena sudah ditutup supaya kita tidak bisa ngomong-ngomong kiri kanan. Bagaimana? Sudah siap tanggung jawab? Sudah siap ya. Bukan sama saya janji kalian, nih sama Tuhan yang tidak kelihatan, tapi dia mendengar janji saudara. Amin. Saudara-saudara, mari kita akan masuk dalam penetapan sakramen baptisan kudus. Sebagaimana yang tertulis dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-28 ayat 18 sampai dengan 20. Yang menyatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jemaat Tuhan, sakramen baptisan adalah perintah Yesus
dan menjadi materai terhadap iman seseorang atas perbuatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus bagi dirinya, keluarganya, dan seisi dunia. Melalui sakramen baptisan, seseorang diyakini oleh Roh Kudus bahwa dirinya dan seluruh keluarganya telah dimasukkan ke dalam persekutuan jemaat yang adalah keluarga Allah sebagai wujud kerajaan perjanjiannya. Sakramen baptisan dilayangkan hanya satu kali untuk selamanya. Sahnya sebuah sakramen baptisan tidak ditentukan oleh banyaknya air atau cara pembaptisan, percik atau selam. Tidak juga karena sudah dewasa atau masih bayi. Sahnya sakramen baptisan adalah jika dilaksanakan di dalam persekutuan jemaat, diawali dengan pengakuan percaya baik secara pribadi maupun oleh orang tua yang mewakili, serta dilayangkan sesuai perintah Yesus, yaitu di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jelas bahwa yang paling menentukan dalam sakramen baptisan bukanlah orang yang dibaptis, melainkan Allah Tritunggal yang di dalam namanya orang itu dibaptis. Dibaptis dalam nama Bapa meneguhkan bahwa Allah telah mengikat perjanjian keselamatan dengan kita dan anak cucu kita turun-temurun, bahwa Allah menjadi Bapa kita dan kita menjadi anak-anaknya serta ahli waris kerajaannya. Dibaptis dalam nama Anak meneguhkan bahwa kita telah dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya, serta mengalami pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal serta keselamatan penuh. Dibaptis dalam nama Roh Kudus meneguhkan bahwa Roh Kudus telah berdiam dalam diri kita dan memenuhi kita dengan karunia-karunia-Nya yang ajaib, bahwa Roh Kudus juga membimbing dan menolong kita agar selalu hidup dalam kebenaran, taat dan setia pada firman Tuhan, dan berani bersaksi tentang Kristus serta melayani sesama. Pada kesempatan ini, keluarga-keluarga Saifeto Laiskodat, keluarga Batu, keluarga Regi, keluarga Firmansyah, keluarga Nainggolan, dan keluarga Pati telah meminta dan diterima secara gerejawi agar anak-anak mereka dibaptis. Tuhan Yesus bersabda, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Sebelum orang tua dan para saksi mengucapkan pengakuan iman dan janji mereka kepada Tuhan, saudara-saudara, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, Engkau telah menyelamatkan Nuh dan seisi rumahnya dalam bahtera dari hukuman air bah. Engkau telah menyelamatkan jemaat-Mu Israel dari ancaman Firaun melalui Laut Merah. Engkau juga telah membiarkan air sungai Yordan meliputi putramu Yesus ketika dibaptis. Demi rahmat dan berdasarkan pengakuan percaya dan janji orang tua, maka kami memohon agar Engkau menerima anak-anak ini dalam perjanjian-Mu dan menjadikan dia ahli waris kerajaan-Mu, oleh karena Kristus telah mati dan bangkit untuknya juga. Kiranya oleh jamahan Roh Kudus-Mu, ia dikuatkan dan terpelihara dalam kasih-Mu. Kiranya melalui bimbingan orang tua dan pengajaran gereja, ia kelak akan mengaku Engkau Bapanya, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatnya, dan Roh Kudus penghibur dan pembaru hidupnya, sekarang dan selamanya. Amin. Kita akan masuk dalam pengakuan dan janji para orang tua serta saksi. Kami mempersilakan para orang tua dan para saksi yang anak-anaknya akan dibaptis, bersiaplah untuk mengucapkan pengakuan iman dan janji saudara
dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah saudara-saudara percaya kepada Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah mengikat perjanjian keselamatan kekal dengan saudara sekeluarga, dan karena itu anak-anak saudara juga harus dibaptis sebagai tanda bahwa mereka telah dimasukkan dalam perjanjian keselamatan tersebut? Kedua, apakah saudara-saudara percaya bahwa perjanjian keselamatan Allah tertulis dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan karena itu saudara-saudara harus wajib selalu mengajarkan dan menjelaskannya kepada anak-anak saudara, sehingga mereka pun berpegang teguh dan tetap hidup di dalamnya? Ketiga, apakah saudara-saudara berjanji untuk menjadi teladan yang baik bagi anak-anak saudara dan mendidik serta membina mereka tentang hidup beriman dan beribadah kepada Yesus Kristus sesuai pemahaman iman dan ajaran benar yang berlaku di dalam Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat? Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi, keluarga Christopher Yuri Saifeto beserta saksi? Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi, keluarga Yusuf Gottlieb Laiskodat beserta saksi? Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi, keluarga Fernandus Batu? Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi, keluarga Regi Adrian Masli beserta saksi? Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi, keluarga Firmansyah beserta saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi, keluarga Nainggolan beserta saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya, keluarga Abraham Pati beserta saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Tuhan mendengar pengakuan dan janji saudara-saudara serta mengingatkan saudara-saudara semua bahwa apa yang saudara ikat di dunia terikat di sorga, dan apa yang saudara lepaskan di dunia terlepas di sorga. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri untuk menguatkan iman dan janji para orang tua serta saksi. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan sikap yang sempurna, dengan hati dan mulut kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Jemaat dipersilakan duduk kembali kecuali para orang tua dan saksi. Dengan sukacita aku menimba dari mata air kehidupan untuk membaptis anak-anak ini. Saifeto, aku membaptiskan engkau di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Yosiandri Aristoteles Lais Kodak, aku membaptiskan engkau di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Leonatan Manuel Batu, aku membaptiskan engkau di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Ya. Gabriel Gamaliel, aku membaptiskan engkau di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku.
Audelin Eden Kamaula Firmansyah, aku membaptiskan engkau di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Jasinda Prisha Lamora Nainggolan, aku membaptiskan engkau di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Sini. Christian Pati, aku membaptiskan engkau di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Untuk keluarga dan para saksi, dengan demikian saudara dan seisi rumah tangga saudara telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat, diakhiri dengan doa Bapa kami dan ditutup dengan doksologi. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang penuh kasih. Kisah Natal kembali kami hadapi dan kami kembali mendengar. Kisah Natal bukan sekedar sebuah perayaan, sebuah hiruk-pikuk keramaian orang. Kisah Natal juga diperhadapkan dengan sebuah penolakan. Hal itu terjadi ketika Herodes dengan segala tipu muslihatnya ingin membunuh bayi Natal.
Dan itu dinampakkan melalui tulisan Injil Matius, bahwa pada saat itu di Bethlehem banyak sekali bayi-bayi yang baru lahir dibunuh karena Herodes merasa tersaingi. Dan Allah tidak mau rencana penyelamatan itu diganggu atau dirusak oleh tangan-tangan arogansi manusia. Melalui cara Allah, Yesus pun diselamatkan untuk lari ke Mesir bersama Yusuf dan Maria. Cerita itu menggambarkan kepada kami semua para orang tua yang punya tanggung jawab besar ketika Engkau memberi kami anak-anak. Cerita perjalanan Yusuf, Maria, dan Yesus yang lari ke Mesir menggambarkan sebuah tantangan hal yang mungkin menurut perhitungan manusia tidak masuk akal. Tapi itulah cara Allah. Cara pendekatan Allah yang Allah berikan kepada umat manusia dan kepada para orang tua yang datang mau membawa anak mereka untuk menerima karunia perjanjian keselamatan yang Allah berikan melalui sakramen baptisan kudus. Terima kasih Bapa di sorga. Kisah Yesus dan kisah Yusuf Maria khususnya menjadi teladan bagi para orang tua dan saksi bahwa mendidik dan membesarkan anak-anak ternyata perlu sebuah pengorbanan dan keseriusan dari para orang tua dan saksi. Anak bukan sekedar sebuah hiasan dan keramaian dalam sebuah keluarga, tetapi anak merupakan bagian daripada janji Allah terhadap keluarga-keluarga. Maka dengan demikian para orang tua harus mewujudkan janji itu di hadapan Tuhan yang diucapkan pada hari ini, sehingga mereka juga mampu melaksanakan tugas mereka. Bahwa tantangan dan rintangan akan mereka hadapi ke depan dalam mendidik dan membesarkan anak-anak mereka. Tapi sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan rancangannya, teristimewa kehadiran seorang anak. Hal itu pernah terjadi dalam kehidupan Yusuf dan Maria, yang menjadi alat Tuhan untuk hadirnya Sang Juru Selamat, dan Allah tidak mau rancangan itu dirusak oleh tangan-tangan manusia yang diwarnai dengan arogansi. Dan karena itu Tuhan, Engkau punya cara tersendiri. Dan biarlah Engkau juga akan membuat para orang tua untuk mendidik membesarkan anak-anak mereka dengan cara Tuhan, hingga mereka menjadi teladan yang baik dalam pertumbuhan iman anak-anak mereka. Kami serahkan anak-anak-Mu Tuhan. Beri kita Ayuri Saifeto, Yosiandri Aristoteles Laiskodat, Leonatan Manuel Batu, Gavriel Gamaliel, Audelin Eden Kamaula Firmansyah, Jasinda Prisha Lamora Nainggolan, dan Christian Pati. Kami menyerahkan anak-anak ini dalam pemeliharaan para orang tua, agar mereka dalam lindungan dan pemeliharaan. Demikian juga untuk keluarga-keluarga Saifeto dan saksi, keluarga Laiskodat dan saksi, keluarga Batu, keluarga Regi, keluarga Firmansyah, keluarga Nainggolan, dan keluarga Pati beserta saksi semuanya. Mereka akan mengikrarkan janji mereka dan melaksanakan tugas mereka, mendidik dan membesarkan anak-anak mereka. Dan mereka akan bertanggung jawab terhadap janji-janji yang mereka ucapkan di hadapan Tuhan dan jemaat-Mu sebagai saksi. Terima kasih Bapa di sorga. Kuatkan mereka, tuntun mereka, dan sertai mereka semua. Hari ini kami berdoa ya Tuhan untuk kami semua para presbiter yang bertugas, pemandu lagu, penanggung jawab sound system, pianis organis, penanggung jawab multimedia. Kami menyerahkan juga koster dan keamanan. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu, jemaat-Mu yang hadir keluarga demi keluarga. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, baik pusat sampai ke daerah. Para aparat-aparat pemerintah kami, satgas-satgas COVID, semua yang terlibat Satpol PP untuk ambil bagian dalam keamanan, dalam memberlakukan protokol kesehatan di setiap ibadah kami mohon Tuhan berkati agar mereka dalam menjalankan tugas dalam lindungan Tuhan. Demikian juga dengan tenaga-tenaga medis di rumah sakit, melayani banyak orang yang terkena virus
ini ya Tuhan, Engkau berkati pelayanan para medis, rumah-rumah sakit, saudara-saudara kami yang terbaring sakit di rumah-rumah sakit karena berbagai macam penyakit yang hadir di tengah-tengah keberadaan mereka. Kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon, peliharalah kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, ketika kita memberi persembahan sebagai wujud syukur kepada Tuhan, kiranya kita juga menghayati hikayat orang-orang Majus dari timur, yaitu ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Matius 2 ayat 10 sampai dengan 11. Untuk ketertiban dalam memberikan persembahan akan dimulai dari sisi kiri saya dan akan dibantu oleh presbiter yang bertugas. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 123, Selamat datang. Datang orang Majus, ikut bintangnya, merawat Maria dan menyembah, yang dipersembahkan kemenyan.
Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa yang diucapkan Simeon ketika ia menantang bayi Yesus dalam Lukas 2 ayat 28 sampai dengan 32. Mari kita berdoa. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Kiranya Engkau berkenan akan syukur hati kami ini ya Tuhan. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Pokok Warta Jemaat 26 Desember 2020 diinformasikan bahwa 1. Ibadah hari Minggu 27 Desember 2020 diadakan hanya 1 kali pada jam 10 pagi secara live streaming. 2. Perayaan Natal GPIB Sejahtera dilaksanakan pada hari Selasa 29 Desember 2020 pada jam 5 sore dan akan disiarkan secara live streaming. 3. Donasi foto booth. Apabila keluarga yang hadir pada hari ini berkeinginan foto bersama, akan ditayangkan dalam ibadah hari Minggu pada tanggal 27 Desember dan dapat dilakukan setelah ibadah ini selesai. Terima kasih. Ada tayangan ucapan selamat? Kalau tidak ada, jemaat Tuhan mari berdiri. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Sampai fajar menyingsing, bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung daripada hidung malaikat bergema. In excelsis Deo, Gloria. In excelsis Deo. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah untuk menerima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai dan memberkati saudara sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya.
presbiter yang bertugas di hari Natal kedua ini mengucapkan kepada seluruh jemaat yang menyaksikan siaran ini, kepada jemaat yang hadir dalam gedung gereja ini. Selamat Hari Natal kedua tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati.